Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saat kita memasuki waktu subuh, sebuah kesempatan emas terbuka untuk kita. Keberkahan yang datang di waktu ini memberikan kita harapan dan peluang baru untuk meraih rezeki. Di balik keheningan dan keindahan pagi, terdapat malaikat yang siap mengantarkan limpahan nikmat dari Allah. Mari kita sikapi waktu subuh ini dengan penuh rasa syukur dan harapan akan rezeki yang melimpah. Inilah 10 cara malaikat Mikail mengantar rezeki ke rumah ketika subuh, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, doa dan ibadah di waktu subuh. Waktu subuh merupakan saat yang penuh berkah dalam tradisi Islam, di mana banyak amalan dianjurkan untuk dilakukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Quran Surat Hud ayat 114. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ibadah, terutama sholat subuh. Sholat subuh adalah waktu yang spesial di mana para malaikat turun untuk menyaksikan ibadah hambanya. Di waktu ini, kita juga bisa memohon rezeki dan keberkahan dari Allah dengan hati yang tulus. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Hadits riwayat Abu Dawud. Doa yang dipanjatkan di waktu subuh diharapkan menjadi lebih mustajab. Ini adalah saat di mana pintu-pintu langit terbuka dan Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Ibadah yang dilakukan di waktu ini menunjukkan komitmen kita dalam beriman dan bertakwa. Dengan melaksanakan sholat subuh, kita juga mendapat jaminan dari Allah untuk dilindungi. Ketulusan dalam berdoa di waktu ini dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah. Para ulama menekankan pentingnya bersungguh-sungguh dalam ibadah pagi. Dengan berdoa, kita seolah memberi isyarat kepada Allah tentang kebutuhan kita. Ibadah subuh bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini, malaikat Mikail berperan sebagai pembawa rezeki yang siap mengantarkan berkah kepada hamba yang bersungguh-sungguh. Kebaikan yang kita lakukan di waktu subuh akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Tradisi ini bukan hanya berlaku di masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari spiritualitas individu. Melaksanakan sholat subuh juga memberikan ketenangan jiwa. Ketika kita mulai hari dengan ibadah, segala hal menjadi lebih lancar dan penuh berkah. Dengan demikian, waktu subuh menjadi waktu yang sangat berharga dalam mencari rezeki. Kedua, istighfar di waktu fajar. Waktu fajar adalah saat yang sangat penting untuk melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur." Quran Surat Ali Imran ayat 17. Ayat ini menegaskan bahwa istighfar di waktu sahur merupakan kebiasaan yang baik. Melalui istighfar, kita menyucikan hati dan jiwa dari dosa dan kesalahan. Para ulama menyebutkan bahwa istighfar di waktu ini sangat efektif untuk membuka pintu rezeki. Dalam banyak tradisi spiritual, bersihkan diri dari dosa dianggap sebagai prasyarat untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, kita menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran akan kesalahan kita. Istighfar yang tulus juga menciptakan kedamaian batin yang membawa berkah. Dalam praktiknya, banyak pelaku spiritual yang menganjurkan untuk mengucapkan istighfar berulang kali di waktu fajar. Dengan melakukannya, kita berharap Allah menghapus dosa-dosa kita dan memberikan rezeki yang berlimpah. Dalam pandangan Sufi, istighfar menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjadikan istighfar sebagai rutinitas, kita mengingatkan diri akan kebesaran Allah.
Berdoa sambil beristighfar menjadikan setiap permohonan lebih berarti. Pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa setelah beristighfar, mereka merasakan kemudahan dalam urusan sehari-hari. Istighfar juga membantu kita untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Sebagian orang bahkan menganggap bahwa keberhasilan yang diraih adalah hasil dari amalan istighfar yang rutin. Dengan demikian, istighfar menjadi salah satu kunci untuk mendatangkan rezeki. Di waktu subuh, saat kita merenung dan berdoa, istighfar menjadi bagian dari proses spiritual yang penting. Rezeki yang datang setelah istighfar seringkali datang dari arah yang tidak terduga. Hal ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah bagi hambanya yang berusaha memohon ampun. Ketiga, Sholat Duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu pagi, setelah terbit matahari. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, di setiap sendi tubuh manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap pagi, dan 2 rakaat duha mencukupi kewajiban itu. Hadits riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa sholat duha memiliki keutamaan yang sangat besar dalam mendatangkan rezeki. Melaksanakan sholat duha merupakan bentuk ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dalam pandangan spiritual, sholat ini menunjukkan komitmen kita dalam mencari ridhonya. Banyak orang yang merasakan manfaat luar biasa dari melaksanakan sholat duha secara rutin. Sholat ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga sebagai sarana memohon rezeki dan keberkahan. Selama melaksanakan sholat duha, kita dapat memanjatkan doa-doa yang kita inginkan. Dalam tradisi Sufi, sholat duha merupakan waktu yang sangat disukai untuk bermunajat kepada Allah. Keberkahan dari sholat duha seringkali terasa dalam bentuk kelapangan rezeki. Setelah melaksanakan sholat duha, banyak yang merasakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga menjadi waktu yang baik untuk bersedekah, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan. Para ulama sepakat bahwa sholat duha menjadi salah satu cara untuk menarik rezeki dari Allah. Sholat ini juga membantu kita untuk lebih fokus dan tenang dalam menjalani aktivitas harian. Melalui sholat duha, kita dapat merasakan kedekatan dengan Allah yang lebih dalam. Rutinitas sholat ini mendorong kita untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang ada. Dalam hal ini, Malaikat Mikail berperan sebagai perantara dalam mengantarkan rezeki kepada hambanya yang beribadah. Dengan melaksanakan sholat duha, kita menunjukkan bahwa kita siap untuk menerima rezeki yang datang. Tindakan ini menjadi simbol dari kepercayaan kita bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Sholat duha adalah cara yang efektif untuk membuka pintu-pintu rezeki. Keempat, sedekah di waktu pagi. Sedekah di waktu pagi adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, setiap pagi, 2 malaikat turun ke bumi, salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah," dan malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian bagi orang yang enggan bersedekah." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah di waktu pagi membawa banyak berkah. Ketika kita bersedekah, kita seolah-olah berinvestasi untuk masa depan, dan Allah menjanjikan balasan yang lebih baik. Sedekah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga membuka pintu rezeki untuk diri kita sendiri. Dalam tradisi spiritual, bersedekah di waktu subuh menjadi amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak pengalaman orang yang merasa rezekinya bertambah setelah rutin bersedekah. Dengan memberikan sedekah, kita juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Dalam pandangan para ulama, sedekah adalah cara untuk membersihkan harta kita. Semakin banyak kita bersedekah, semakin besar pula balasan yang akan kita terima dari Allah. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk melakukan amalan ini, karena Allah sangat memperhatikan orang-orang yang berbuat baik. Sedekah yang dilakukan di waktu subuh memiliki nilai yang lebih tinggi di sisi Allah. Ini adalah waktu yang penuh berkah di mana segala amal baik akan mendapatkan perhatian khusus. Melalui sedekah, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan Allah dan sesama. Dalam praktiknya, bersedekah tidak selalu harus berupa uang, bisa juga dalam bentuk makanan atau barang. Kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Di saat kita bersedekah, Malaikat Mikail berperan dalam mengantarkan rezeki kepada hamba yang berbuat baik.
Dengan bersedekah, kita juga membuka jalan bagi rezeki yang tidak terduga. Disinilah kita melihat bahwa sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga ladang pahala yang tak terhingga. Ini menjadikan sedekah sebagai salah satu cara untuk menarik rezeki di waktu subuh. Kelima, bersyukur di waktu subuh. Bersyukur adalah salah satu sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak nikmat dari Allah. Waktu subuh adalah saat yang tepat untuk memanjatkan rasa syukur atas segala yang telah diberikan. Ketika kita bangun di pagi hari, kita patut bersyukur atas kehidupan yang masih diberikan. Rasa syukur yang tulus akan membuka jalan untuk rezeki yang lebih besar. Dalam banyak tradisi, bersyukur di waktu subuh dianggap sebagai amalan yang sangat mulia. Dengan bersyukur, kita menunjukkan bahwa kita menghargai segala nikmat yang telah Allah berikan. Ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk tidak pernah merasa puas dan terus berusaha. Para ulama menekankan pentingnya melatih diri untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam pandangan spiritual, syukur adalah bentuk pengakuan atas segala kebaikan Allah. Ketika kita bersyukur, kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih dalam. Rasa syukur juga dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah dan meningkatkan iman kita. Setiap ungkapan syukur dapat menjadi pengantar bagi rezeki yang lebih berlimpah. Dengan bersyukur, kita juga menghindarkan diri dari sifat kikir dan merasa berkekurangan. Syukur yang kita panjatkan di waktu subuh akan menggugah semangat untuk beramal baik. Pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa setelah bersyukur, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dalam konteks rezeki, syukur dapat menarik lebih banyak nikmat dari Allah. Waktu subuh menjadi saat yang sangat berharga untuk mengingat segala karunia-Nya. Dengan demikian, bersyukur di waktu subuh menjadi salah satu cara untuk mendatangkan rezeki. Keenam, menjaga sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah." Hadits riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di waktu subuh mendapatkan pahala yang besar. Melaksanakan sholat subuh berjamaah memberikan kita kesempatan untuk berdoa bersama. Kegiatan ini juga menciptakan kebersamaan dan rasa persatuan di antara kaum muslimin. Dengan menjaga sholat subuh berjamaah, kita menunjukkan komitmen terhadap ibadah. Banyak ulama yang menganjurkan agar kita tidak melewatkan kesempatan ini, terutama di masjid. Sholat subuh berjamaah juga dapat menguatkan iman kita. Ketika kita berkumpul untuk beribadah, suasana hati menjadi lebih tenang dan damai. Di sini, Malaikat Mikail berperan dalam mengantar rezeki kepada orang-orang yang menjaga sholat berjamaah. Keberkahan sholat berjamaah seringkali dirasakan dalam bentuk kelapangan rezeki. Dalam tradisi Sufi, sholat berjamaah di waktu subuh dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Semangat untuk beribadah bersama juga dapat mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa setelah menjaga sholat subuh berjamaah, rezeki mereka semakin meningkat. Dalam sholat berjamaah, kita juga mendapatkan kesempatan untuk berdoa bersama dan memohon rezeki. Ketulusan dalam ibadah berjamaah akan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Ini menjadikan sholat subuh berjamaah sebagai salah satu cara yang efektif untuk menarik rezeki. Setiap langkah menuju masjid untuk sholat subuh merupakan langkah menuju rezeki. Dalam hal ini, sholat subuh berjamaah menjadi amalan yang penuh berkah. Ketujuh, menghidupkan sunnah Rasulullah. Menghidupkan sunnah Rasulullah adalah salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menghidupkan salah satu sunnahku, maka ia akan dicintai Allah dan Rasul-Nya, serta rezekinya akan dimudahkan oleh Allah." Hadits riwayat Tirmidzi. Sunnah-sunnah tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah pagi. Dalam praktiknya, menghidupkan sunnah adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Banyak ulama yang menekankan bahwa mengikuti sunnah dapat mendatangkan rezeki. Ketika kita melaksanakan sunnah,
kita menunjukkan bahwa kita menghargai ajaran-ajaran Nabi. Dalam pandangan spiritual, mengikuti sunnah menjadi jalan menuju kebahagiaan dan keberkahan. Dengan menghidupkan sunnah, kita memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Sunnah Rasulullah mengajarkan kita cara hijab yang baik dan penamana. Pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa dengan mengamalkan sunnah, rezeki menjadi lebih lancar. Sunnah juga mengajarkan kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik, Allah akan membalas kebaikan kita dengan rezeki yang berlimpah. Menghidupkan sunnah adalah wujud rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan. Ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur dan berdoa. Dalam hal ini, malaikat Mikail berperan dalam mengantarkan rezeki kepada mereka yang mengikuti sunnah. Setiap amal baik yang dilakukan dengan niat tulus akan mendapatkan balasan dari Allah. Dengan demikian, menghidupkan sunnah Rasulullah adalah cara yang ampuh untuk menarik rezeki. Dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan sunnah menjadikan hidup lebih bermakna. Dengan menjalankan sunnah, kita juga menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ini membuat kita lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan rezeki yang berkah. Kedelapan, berdoa setelah sholat subuh. Berdoa setelah sholat subuh adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran Surat Ghafir ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Setelah melaksanakan sholat subuh, kita memiliki kesempatan untuk memanjatkan doa-doa kita. Ini adalah waktu yang mustajab, di mana Allah sangat dekat dengan hambanya. Banyak pengalaman orang yang merasakan keajaiban setelah berdoa di waktu subuh. Dengan berdoa, kita dapat memohon segala yang kita inginkan, termasuk rezeki. Doa yang tulus di waktu ini menjadi pengantar bagi rezeki yang akan datang. Dalam tradisi spiritual, doa di waktu subuh dianggap sebagai salah satu waktu paling mustajab. Ketika kita berdoa, kita membuka diri untuk menerima berkah dari Allah. Dalam praktiknya, doa tidak hanya berupa permohonan tetapi juga ungkapan syukur. Dengan menggabungkan doa dan syukur, kita menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan Allah. Para ulama menganjurkan agar kita tidak melupakan momen berharga ini. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk merenung dan memperbaiki diri. Dengan berdoa, kita juga menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Malaikat Mikail berperan dalam menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Setiap permohonan yang tulus akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Dengan demikian, berdoa setelah sholat subuh menjadi cara efektif untuk mendatangkan rezeki. Rutinitas ini membantu kita untuk lebih bersyukur dan mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ini menjadikan waktu subuh sebagai saat yang sangat berharga dalam perjalanan spiritual kita. Kesembilan, membaca surat Al-Waqiah. Membaca surat Al-Waqiah adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk mendatangkan rezeki. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kesulitan atau kemiskinan." Hadits riwayat Ibnu Sunni. Ini menunjukkan bahwa surat ini memiliki keutamaan khusus dalam mengundang rezeki. Surat Al-Waqiah menggambarkan kehidupan di surga dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Dengan membaca surat ini, kita mengingatkan diri akan pentingnya bersyukur atas nikmat yang ada. Banyak pengalaman orang yang merasakan perubahan positif setelah rutin membaca surat ini. Dalam praktik spiritual, membaca Al-Waqiah menjadi bentuk pengharapan akan rezeki yang melimpah. Surah ini juga memberikan ketenangan jiwa bagi yang membacanya. Dalam tradisi, membaca surat ini di waktu subuh dianggap sangat bermanfaat. Ketika kita membaca, kita seolah-olah meminta Allah untuk memberikan rezeki yang berlimpah. Dalam konteks spiritual, membaca Al-Waqiah adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak ulama menganjurkan untuk tidak melewatkan kesempatan ini setiap hari. Dengan membaca surat ini, kita berharap mendapatkan kemudahan dalam setiap usaha. Disinilah malaikat Mikail berperan dalam mendatangkan rezeki bagi mereka yang rajin membaca. Setiap huruf dan ayat dalam surat ini mengandung makna dan berkah yang besar. Membaca Al-Waqiah juga menjadi pengingat bagi kita untuk tidak lalai dalam beribadah. Rutinitas ini membantu kita untuk lebih fokus dalam menjalani hari.
Dengan demikian, membaca surat Al-Waqiah di waktu subuh menjadi salah satu cara yang efektif untuk menarik rezeki. Ini menjadikan waktu subuh semakin berarti dalam pencarian berkah Allah. Dengan membaca surat ini, kita tidak hanya mendapatkan rezeki, tetapi juga kedamaian hati. Ke-10, memulai hari dengan pekerjaan halal. Memulai hari dengan pekerjaan halal adalah bagian penting dalam spiritualitas Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi." Quran Surat Al-Kasyash ayat 77. Ayat ini menekankan pentingnya mencari rezeki dengan cara yang halal dan berkah. Ketika kita bangun di pagi hari, niatkan untuk mencari rezeki yang halal. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat ibadah akan mendapatkan balasan dari Allah. Dalam banyak pengalaman, orang-orang yang konsisten dalam mencari rezeki halal merasakan keberkahan yang melimpah. Dalam pandangan spiritual, pekerjaan halal membawa kebahagiaan dan kepuasan. Ketika kita bekerja dengan ikhlas, Allah akan membantu kita dalam setiap usaha. Para ulama mendorong agar kita selalu memilih pekerjaan yang tidak melanggar syariat. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan rezeki yang bersih dan berkah. Di saat kita bekerja dengan niat yang baik, malaikat Mikail berperan dalam mendukung setiap usaha. Memulai hari dengan pekerjaan halal juga memberikan rasa syukur yang mendalam. Dalam praktiknya, bekerja dengan jujur menciptakan suasana yang baik di sekitar kita. Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha akan dibalas oleh Allah dengan rezeki yang cukup. Dalam hal ini, memulai hari dengan pekerjaan halal adalah cara yang efektif untuk menarik berkah. Dengan melakukannya, kita menjaga diri dari kemungkinan rezeki yang tidak halal. Pekerjaan halal memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial kita. Dengan demikian, memulai hari dengan niat dan tindakan yang baik menjadi kunci untuk mencapai keberkahan. Ini menjadikan setiap hari baru sebagai kesempatan untuk meraih rezeki dari Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.